yang memotivasi saya. Kayak saya tidak punya motivasi hidup, saya tidak merasa sangat bersemangat ketika selesai membaca sebuah buku. Tapi kalau misalnya saya harus mereview buku, misalnya ya, saya tidak menjawab pertanyaan buku apa yang memotivasi ya. Maksudnya kayak saya mengambil sebuah buku karena terpaksa mengulik dari kenangan-kenangan masa lalu, buku yang agak yang berkesan lah ya, yang lama bersemayam di dalam kepala aku begitu. Karena saya tidak punya buku fisiknya, jadi saya downloadkan Anda sampul buku ini. Waduh, serem sekali yang kakak ini. Ini buku dari penulis Rusia, Fyodor Dostoyevsky. Fyodor. Dostoyevsky coy. Wah, Ya. keluar apa? Crime and Punishment. Kejahatan dan hukuman. Jelas kan? Sudah miku baca itu ya. Oke. Jadi buku ini saya baca ketika masih kuliah, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Pada saat itu untuk seorang yang berusia 18-19 tahun membaca buku ini yang kayak isinya adalah tentang orang yang membunuh orang lain. Jadi ada seorang tokoh, kalau tidak salah namanya Raskolnikov. Dia mahasiswa, kere, miskin, hidup dari menulis, tapi tulisannya belum tentu diterima, kan biasa penulis begitu. Terus dia menggadaikan harta-harta berharganya kepada seorang perempuan tua. Perempuan tua ini dia bersaudara 2 orang, dan mereka ini rentenir. Terus mereka itu menetapkan kayak semacam bunga yang tinggi begitu untuk konsep pegadaiannya. Si Raskolnikov ini membunuh perempuan tua itu, yang entah saudara yang kakak atau yang adik. Jadi ini kan perempuan, dia sudah tua, dia seorang rentenir, dan oleh banyak orang yang menggadaikan darahnya kepada dia, banyak orang itu merasa terbebani dengan konsep rentenirnya, dan banyak yang tidak suka perempuan ini. Lalu si Raskolnikov ini karena dendam ada apa begitu, membunuh perempuan ini pakai kapak, membunuhnya pakai kapak. Oke, salah berpikir kok Fadil ya? Iya. Dia pakai kapak membunuhnya. Terus kayak ada semacam dilema moral yang muncul di diri saya begitu sebagai anak umur 18-19 tahun. Apakah benar seseorang mengambil hidup orang lain hanya karena orang yang mati ini dibenci juga oleh banyak orang? Misal kau juga korban rentenir, terus kau juga benci kepada si rentenir ini, apakah benar? Apakah kau senang ketika dia mati? Apakah kau membenarkan pembunuhan itu? Jadi kayak sepanjang membaca buku ini, satu kayak apakah benar membunuh orang lain? Terus kayak ada semacam insight yang lewat di kepala aku begitu, kayak pokoknya si penulisnya ini berusaha memberikan apa ya, tanda kutip pembenaran atau refleksi terhadap keadaan pada saat itu. Jadi kayak yang lihat di kepala aku tuh, apakah Hitler benar ketika dia melakukan genocide itu kepada orang-orang Yahudi? Dalam artian pada hari atau pada saat terjadinya itu, tentu ada semacam keadaan yang entah bagaimana orang berpikirnya sehingga genosida itu harus dilakukan. Apakah itu benar menurut Hitler? Tapi benar itu kan subjektif ya, menurut siapa yang tergantung kepada siapa yang menetapkan apa yang benar itu. Terus ada kayak semacam upaya untuk apa ya, untuk membenarkan bukan kejahatan sih, untuk membenarkan tindakan itu dengan mengatakan bahwa masa depan yang akan memberikan penghakiman. Jadi di masa lalu bisa saja orang itu dikatakan bersalah karena membunuh, tapi di masa depan akan ada sekelompok orang yang memuji tindakan pembunuhan itu. Sejadi misal sekarang kita lihat Palestina ya kan ya, Hitler itu dia membunuh banyak orang Yahudi, banyak dibunuh, dan akhirnya orang Yahudi Eropa mereka bermigrasi ke Timur Tengah. Orang Yahudi ini yang kemudian menjajah Palestina dan melakukan sama kerasnya adegan kekerasan itu kepada Palestina. Mereka juga melakukan genosida. Pertanyaannya, apakah kemudian dibenarkan
pembunuhan yang dilakukan oleh Hitler itu, atau misalnya apakah Hitler seharusnya membunuh saja semua orang Yahudi itu supaya kejahatan terhadap orang-orang Palestina tidak terjadi. Dan kayak semacam itu, apakah kemudian masa depan itu akan membenarkan sebuah tindakan yang terjadi di masa lalu yang misalnya dinilai salah pada saat itu. Kemudian di dalam buku itu juga yang bikin yang bikin saya masih terbayang, atau bukan terbayang sih, sekarang saya sudah agak lebih luas menerima keadaan, kayak si Raskolnikov. Ada tokoh lain, seorang perempuan, dia muda, dia punya ayah yang abusive, kayak kecanduan alkohol, dia hidup bersama dengan ibu tiri dan punya adik tiri. Perempuan ini bekerja sebagai seorang pelacur. Bapaknya itu dia tidak bekerja, jadi perempuan ini yang membiayai rumah tangga ayah ibunya itu dari hasil melacur. Apakah kemudian itu salah juga bahwa Anda memberi makan dari melakukan jual beli layanan seksual begitu? Jadi kayak buku ini mengajarkan untuk tidak melihat sesuatu secara sangat bergantung benar salah, bermoral tidak bermoral. Ya sih begitu. Ya butuh 8 tahun untuk bisa menemukan jawaban kenapa saya harus mengalami dilema moral tentang pembunuhan itu. Ada sih jawabannya. Penasaran. Jadi jawabannya itu saya dapat di buku yang bukan buku sastra, tapi saya dapat di buku filsafat politik. Iya, jadi kalau misalnya yang apakah benar melakukan pembunuhan, maksudnya gini, si rentenir ini dibunuh, dia mendapat keuntungan kan, si Raskolnikov dan korban-korban rentenir yang lain. Apakah kemudian hanya karena banyak orang mendapatkan keuntungan sehingga kematian satu orang dibenarkan? Itu saya dapat jawabannya di buku yang filsafat politik, yang kemudian membagi konsep-konsep pendekatan moral terhadap sebuah kebijakan itu tentang utilitarianisme, libertarianisme. Berat ya? Boleh review buku kedua? Ya? Pokoknya kalian harus tahu, ini buku pertama ya? Ya. Pokoknya buku kedua ini kalian harus baca, tapi nggak tahu sih umur berapa bisa dibaca, karena berat ya. Saya bisa seumuran, bisa umur begini kan bisa kayaknya. Politik ini bang. Entah apa. Oh ya, ini buku politik ya. Saya terinspirasi harus membagikan kalian judulnya karena dia membahas tentang Islam. Ini Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan. Buku politik. Ya ada, saya pernah mau beli itu buku. Saya pernah, ya tenang. Ini buku politik, jadi dia menjelaskan kenapa peradaban negara-negara Islam itu tertinggal dari negara-negara barat. Kenapa negara-negara tertinggal daripada Rafael? Aku bilang kasih ke papan tulis. Dapat ya, saya mendengar ini. Yuk. Mana tidak aku catat lagi. Jadi Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan. Dia tuh membahas pada level peradaban. Maksudnya bukan negara. Kalau misalnya negara Indonesia, Malaysia itu kan konsep negara modern. Kalau dia bahas tentang peradaban, itu dia bahasnya peradaban yang melibatkan negara-negara Islam yang ada kurang lebih kayak 49 atau 51 negara yang termasuk dalam organisasi kerjasama Islam. Ya oke, yang Timur Tengah yang ada Islamnya itu negara-negara Islam yang dia maksud sebagai peradaban. Jadi bukan kayak satu persatu, tapi kayak langsung sekelompok gitu kan. Kenapa Islam tertinggal? Kalau dari zaman dahulu kala itu dia intinya adalah kenapa Islam tertinggal, karena adanya relasi antara ulama dengan negara. Jadi si Bapak Ahmed Kuru ini yang profesor ilmu politik di salah satu kampus di Mamarika sana, dia itu mengelompokkan masyarakat ke dalam 4 kelompok. Kelompok penguasa, kelompok ulama, kelompok intelektual, dan kelompok pedagang atau pengusaha. Nah, yang menyebabkan kenapa peradaban Islam itu tertinggal itu karena ulama mereka berinteraksi semakin lebih rapat dengan kekuasaan. Dalam artian orang-orang ulama itu tidak lagi independen. Zaman dahulu kala ketika Islam mencapai masa jayanya,
orang-orang intelektual Islam yang kayak ulama dan intelektual. Anda bisa bedakan antara ulama dan intelektual. Ulama itu yang kayak mereka berafiliasi dalam organisasi keagamaan yang kayak misalnya kalau zaman sekarang dia pesantren begitu. Kalau intelektual dia kayak pemikir independen yang lebih ke pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan peneliti-peneliti atau dosen-dosen di universitas. Itu bedanya. Gimana tadi? Ulama. Oh ya, zaman dahulu kala ulama itu kenapa di zaman Islam berkembang baik ya? Kenapa? Karena ulama itu mereka kaya-kaya juga. Mereka ekonominya bagus, mereka pedagang juga. Jadi dari segi pengembangan ilmu pengetahuannya mereka itu tidak bergantung terhadap sumber pendanaan. Mereka berpikir mandiri, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak menjadi pesanan orang-orang penguasa. Masih bertanya hubungannya ulama dengan fatwa-fatwa dan penguasa. Terus kenapa Islam mulai mundur itu ketika ulama tidak lagi mandiri secara ekonomi. Jadi mereka mendekat kepada kekuasaan supaya mereka itu mendapatkan sokongan ekonomi, mereka hidupnya stabil, mereka tidak harus miskin, dan sebagai bisa dikatakan kayak simbiosis mutualisme. Ulama dimodali secara ekonomi oleh kekuasaan, dibayar dengan ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang menguntungkan penguasa. Jadi kalau misalnya penguasa bentrok dengan sekelompok orang yang pikirannya menolak tunduk terhadap kekuasaan, ulama bisa mengeluarkan fatwa dan mengatakan bahwa sekelompok orang itu sesat. Jadi ulama memanfaatkan otoritasnya untuk menafsirkan kitab suci, menetapkan sekelompok orang itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi kalau misalnya mereka tidak suka bahwa otoritas mereka terancam, mereka bisa dengan mudah mengatakan bahwa si anu sesat, si anu bid'ah, bla 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 bla. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Kalau di Indo bisa dilihat NU itu mendekat ke kekuasaan. Oh maaf ya, politik banget ya. Maaf guys, NU itu mendekat ke kekuasaan. Terbukti sekarang mereka menerima izin tambang. Apalagi, oh ya ada lagi yang membuat kenapa orang Islam itu tertinggal, karena perkawinan antara ulama dan negara, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak lagi diperhatikan karena kekuasaan berfokus tentang bukan lagi mengembangkan pengetahuan tapi sekedar untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi mereka kayak misalnya kalau di sini di buku ini 3 faktor yang menyebabkan peradaban Islam itu kalah saing. Yang pertama mesin cetak, yang kedua itu bubuk mesiu, yang ketiga itu kompas pelayaran. Mesin cetak ketika dia muncul, kayaknya dia muncul di Cina ya, tapi peradaban Islam tidak memanfaatkan itu karena bagi orang-orang Islam tidak penting menyebarkan pengetahuan, tidak penting menyebarkan informasi. Jadi mereka tidak memanfaatkan perkembangan dari adanya mesin cetak. Yang memanfaatkan perkembangan mesin cetak itu adalah negara-negara Eropa. Jadi ketika mereka punya mesin cetak, mereka termotivasi untuk menulis dan ilmu pengetahuan itu dikembangkan dengan banyaknya buku yang dicetak. Kemudian yang kedua bubuk mesiu. Bubuk mesiu ini berkaitan dengan persenjataannya, jadi kayak batas antara senjata tradisional dan senjata yang dengan senjata yang sekarang itu adalah penemuan bubuk mesiu. Bubuk mesiu kenapa dia penting? Karena bubuk mesiu ini kalau Anda berperang zaman dahulu kala, perbandingan antara berapa korban jiwa yang bisa Anda matikan dengan menggunakan senjata yang menggunakan bubuk mesiu dibandingkan cuma pakai tombak akan lebih banyak dan akan lebih mudah Anda